Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan masih tetap semangat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pernafasan pada manusia. Teman-teman, apakah teman-teman pernah berada di tempat yang udaranya tercemar? Misalnya di tempat yang banyak asap kendaraan bermotor. Saat berada di tempat yang berudara kotor, bernafas itu terasa tidak nyaman. Hal itu terjadi karena pernafasan kita menghirup udara yang tercemar. Salah satu penyebab gangguan pernafasan pada manusia itu adalah menghirup udara kotor. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama, itu ada faktor fisik. Gangguan pernafasan itu dapat disebabkan oleh kelainan pada organ pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Pada bayi prematur, organ pernafasannya mungkin belum berkembang dengan sempurna sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Yang kedua, itu ada faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Itu ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada faktor lingkungan. Asap pabrik, asap rokok, dan asap kendaraan itu dapat mencemari udara. Saat menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak. Itu karena udara tercemar membuat ketersediaan oksigen itu makin menipis. Penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama itu ada asma. Asma itu merupakan penyakit penyumbat saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, udara dingin, atau alergi terhadap makanan tertentu. Gejala penyakit asma itu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Pengobatannya dilakukan dengan memberikan inhaler. Yang kedua ada flu. Flu itu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit ini adalah sakit kepala, demam, badan terasa letih, nafsu makan berkurang. Yang ketiga ada bronkitis. Itu adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya itu ada batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis itu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, itu ada tonsilitis. Itu adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit ini yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Yang kelima itu ada pneumonia. Itu adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala penyakit ini yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi.
Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang keenam itu ada emfisema, itu adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit ini yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Pengobatannya itu dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Yang ketujuh, itu ada kanker paru-paru. Itu adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejala penyakit ini yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Pengobatannya dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. 8. Itu ada tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC. Itu adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitar. Gejala penyakit ini, penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Gejala awal dan gejala berat pada penyakit asma. Gejala awal itu ada batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak nafas. 3. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Keempat, itu ada dahak sulit keluar. Gejala beratnya itu ada serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, kesadaran menurun. Sekian video pembelajaran dari Ustazah. Silahkan kerjakan portofolio yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.